Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Januari 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kasus korupsi dana hibah Pilkada, Jaksa tahan 5 komisioner KPU Aru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menahan 5 orang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Aru pada Rabu 17 Januari 2024 kemarin. Kelimanya yakni Mustafa Darakai selaku Ketua KPU dan anggota lainnya yaitu Yosep Sudarso Labok, Muhammad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarubun. Ketua dan anggota KPU Kepulauan Aru tersebut merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran hibah Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2020. Penahanan kelimanya usai penyidik Satreskrim Polres Aru melakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti di kantor Kejaksaan Tinggi dan diterima langsung Kasipitsus Kejari Aru Fauzan Nasution. PLT Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Aisyah Latukonsina mengatakan usai penyerahan tahap 2, para tersangka akan ditahan selama 20 hari. 4 tersangka laki-laki di rutan Waheru, sementara 1 wanita di lapas perempuan, sambil menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Ambon. Ditanya soal alasan penahanan yang dilakukan di mana kelima tersangka merupakan komisioner aktif serta tahapan pemilu yang tinggal beberapa minggu jangan sampai berpengaruh pada tahapan pemilu, PLT Kasipenkum menjelaskan jika penahanan yang dilakukan berdasarkan KUHP. Diketahui kelima komisioner Aru yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 pada KPU Kabupaten Kepulauan Aru disangkakan pasal primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1969 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 3. Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru melakukan penahanan terhadap 5 orang terdakwa. Hari ini statusnya jadi terdakwa perkara dugaan tipikor penyalahgunaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 sebanyak 5 orang. Hari ini ditahan di rutan, dititip di rutan Ambon untuk 4 orang, sedangkan yang perempuan dititip di lapas perempuan. Ditahan selama 20 hari. Ini untuk persiapan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon. Tahan 5 komisioner KPU Aru, Lusikoi menilai Kejati Maluku dan Kejari Aru abaikan Undang-Undang Pemilu. Penasihat Hukum 5 Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Aru, Hendrik Lusikoi, menilai Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Aru menghambat proses pentahapan pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru. Pasalnya 5 komisioner Aru aktif itu ditahan oleh jaksa usai tahap 2 kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru. Kelimanya ditahan kejaksaan usai tahap 2 di kantor Kejati Maluku pada Rabu 17 Januari 2024 kemarin. Kelima komisioner aktif itu yakni Mustafa Darakai selaku Ketua KPU Kepulauan Aru dan 4 anggota lainnya yaitu Yosep Sudarso Labok, Muhammad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarubun. Lusikoi menjelaskan kliennya merupakan komisioner aktif dan yang mempunyai kewenangan untuk menahan adalah perintah hakim, penyidik, dan penuntut umum tidak bisa.
Sementara jaksa berdalih menahan sesuai aturan KUHP tanpa pertimbangan Undang-Undang KPU. Pada lanjutnya, anggota komisioner ini masih melakukan agenda untuk mempersiapkan pemilu yang akan berlangsung pada Februari 2024 nanti. Seperti 3 komisioner yang akan berencana mengikuti agenda bersama KPU Provinsi pada hari yang sama. Selanjutnya 1 komisioner ke Bali dan 2 komisioner juga harus berangkat ke Jakarta untuk mengikuti BIMTEK KPU RI. Lanjutnya, penahanan terhadap tersangka ini juga akan menghambat proses distribusi surat suara yang belum tuntas, sehingga pihaknya akan melakukan upaya hukum, namun juga akan menyurati Kejati Maluku, Kejaksaan Agung, hingga KPU RI untuk penangguhan penahanan tersangka. Kejaksaan Negeri Aru yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Maluku menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan terhadap kelima komisioner KPU Aru. Akan tetapi pada saat mau melakukan penahanan, saya sempat selaku kuasa menanyakan kepada jaksa yang menerima tahap 2 itu, apakah undang-undang KPU diabaikan? Dan dijawab secara tegas oleh jaksa yang menerima tahap 2 bahwa ya demikian. Dengan demikian, karena kelima komisioner ini ditahan, maka dengan sendirinya baik Kejaksaan Negeri Aru atau Dobo maupun Kejaksaan Tinggi Maluku telah menghancurkan proses dan tahapan pemilu di Kabupaten Aru. Mungkin ada alasan tertentu untuk itu. Soal alasan memang itu kan kewenangannya. Alasan yang pasti ya merasa sesuai dengan KUHP. Akan tetapi undang-undang pemilu menyatakan bahwa proses penahanan itu hanya dilakukan oleh hakim. Penyidik maupun penuntut tidak bisa melakukan penahanan karena mereka ini masih melaksanakan tugas. Bahkan seharusnya jam 3 hari ini ada 3 komisioner yang harus mengikuti kegiatan di KPU Provinsi tidak bisa melaksanakan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews Polres Kepulauan Tanimbar menangkap mucikari penjualan anak. Penyidik Unit Pelindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar membekuk mucikari pelaku penjualan anak di daerah tersebut. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya mengatakan satu tersangka berinisial EKM 31 tahun ditangkap oleh penyidik Polres Kepulauan Tanimbar di salah satu penginapan di Tanimbar pada 12 Januari 2024 lalu sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tersangka ditangkap saat akan menjual korban dengan tujuan korban harus melayani tamu hidung belang yang telah dipesannya kepada dari pelaku saat itu. Yang menjelaskan korban dipaksa melayani pelanggan hingga 2 orang per hari dengan tarif Rp400.000 hingga Rp500.000. Dari hasil jualan tersebut, pelaku akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000 per satu pelanggan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar AKBP Handri Dwi Azari melanjutkan pelaku berhadapan dengan hukum terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO karena terdesak ekonomi. Pelaku tergiur dengan praktik prostitusi hingga terlibat dalam TPPO karena menghasilkan uang yang cepat. Pelaku bisa menjual korban yang adalah ponakannya sendiri. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatan tersebut. Bahkan pelaku menjelaskan bahwa bukan cuma korban yang dijual, namun ada kurang lebih 12 korban lainnya yang telah dijual oleh pelaku untuk melayani laki-laki hidung belang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Korban anak saat ini adalah dalam pendampingan oleh Tim Pelindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka EKM dikenakan pasal 2 ayat 1 ayat 2 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau pasal 88 junto pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara serta denda 60 juta hingga 300 juta rupiah.
Terdesak ekonomi, mucikari di Tanimbar jual ponakan sendiri untuk pria hidung belang. Pelaku penjualan anak berinisial EKM 31 tahun dibekuk penyidik PPA Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar pada Jumat 12 Januari 2024 lalu. Mirisnya tersangka EKM menjual keponakan sendiri yang masih berumur 17 tahun. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya Ajun mengatakan korban dipaksa melayani pelanggan hingga 2 orang per hari dengan tarif Rp400.000 hingga Rp500.000. Tersangka mendapat keuntungan Rp100.000 per satu pelanggan. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar, AKBP Handri Dwi Azari, motif pelaku menjual ponakan sendiri kepada pria hidung belang itu karena tersangka terdesak ekonomi dan tergiur dengan praktik prostitusi. Tak hanya keponakan, tersangka juga menjual kurang lebih 12 korban untuk melayani laki-laki hidung belang. Sementara itu, kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut terungkap dari laporan masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian penyidik PPA bersama dengan anggota Opsnal Polres Kepulauan Tanimbar melakukan penyelidikan menindaklanjuti hal tersebut. Petugas langsung melakukan pengintaian. Kemudian penyidik Polres KKT langsung melakukan penggerebekan di salah satu penginapan. Satu orang pelaku tidak bisa berkutik saat dilakukan penangkapan. Tim langsung mengamankan mucikari bersama korban yang akan mereka tawarkan kepada para laki hidung belang. Sementara itu untuk korban anak saat ini dalam pendampingan oleh tim perlindungan anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya Tribuners, puluhan warga Holat palang kantor cabang Dinas Pendidikan Menengah Maluku Tenggara. Puluhan warga Holat Kecamatan Kei Besar Utara Timur menggelar aksi palang kantor cabang Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara. Aksi itu buntut perubahan nomenklatur SMA Negeri 9 Kei Besar di Holat Kei Besar Utara Timur berpindah di Ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, wilayah Kei Kecil. Pantauan Tribun.com pada Rabu 17 Januari 2024 pintu masuk kantor dipalang menggunakan sejumlah kayu. Warga juga melampiaskan kekecewaan dengan menuliskan tuntutan pada bagian dinding kantor. Sementara saat aksi terjadi, Kepala Cabang Dinas Menengah Malra tidak berada di tempat. Tokoh masyarakat Holat Yakob Silubun menyatakan jika awalnya SMA Negeri 9 berada di Langgur, kemudian dipindahkan ke Debut. Kami tidak masalah, masih satu daratan yang dapat dijangkau dengan mudah. Ia menambahkan jangan hanya mengejar dana DAK untuk infrastruktur pendidikan, sehingga kemaslahatan 55 siswa di SMA Negeri 9 Holat harus dikorbankan. Itu ada di Holat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Ya. Nah, kita tidak tahu proses seperti apa. Tiba-tiba sekolah itu dibangun di Debut. Ya, di Debut itu ada di Pulau Kecil, Kecamatan Manyeu. Ya. Jadi dia sudah jaraknya itu kalau kita tempuh dengan kendaraan laut, itu kita harus sekitar 2 jam perjalanan dari Tual ke Elat. Kemudian kita menyeberang kita gunakan lagi perahu boat itu, speedboat itu ke Holat itu sekitar 2 jam lagi. Ya, Anda bayangkan kalau sekitar 4 jam ditempuh untuk anak-anak SMA pulang pergi.
Dari Bundaran Leimena Ambon, sejumlah mahasiswa melakukan aksi solidaritas mendukung korban pemukulan oknum kepala JPL Bulog Ambon. Aksi solidaritas sikapi pemukulan terhadap jurnalis tribunambon.com Jenderal Luis digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa peduli rakyat. Aksi itu berlangsung di Bundaran Leimena, Jalan Ir Putuhena, Kota Ambon pada Rabu 17 Januari 2023 sore. Dalam aksinya, salah seorang pengunjuk rasa mengenakan karung beras yang terlilit tali. Dan peserta aksi lainnya memegang poster berisi tuntutan aksi. Menurut koordinator aksi Adri Lating, karung beras Bulog yang dililit tali sebagai simbol keprihatinan atas tindakan kekerasan yang dilakukan Kepala JPL Bulog Maluku Johar Isnain kepada jurnalis tribunambon.com. Menurutnya, kekerasan terhadap jurnalistik tidak hanya sekedar tindak pidana, namun pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Sehingga aparat kepolisian harus menerapkan pasal berlapis kepada tersangka. Selanjutnya, proses hukum pun tidak boleh diintervensi pihak manapun dan tanpa pandang bulu. Dia pun memastikan Gempar yang merupakan basis Front Perjuangan Pemuda Indonesia akan ikut mengawal kasus tersebut. Adalah aksi damai yang kami lakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap wartawan Tribun Ambon yang mengalami pemukulan oleh Kepala JPL Bulog Maluku Utara dan juga mengalami pengeroyokan dari anak buahnya. Untuk itu kami mengecam tindakan pengeroyokan tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers. Oleh karena itu, kami gerakan mahasiswa peduli rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Ambon dengan ini mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh JPL Bulog Maluku Utara dan bawahannya terhadap jurnalis Tribun Ambon dan menuntut diadilinya tersangka secepatnya oleh pihak yang berwenang. Kami bersama Jenderal terapkan pasar berlapis untuk tersangka pengeroyokan. Woi sip gue beta tuh. Dari mereka boleh bro. Mereka boleh. Video. Perum Bulog Drive Maluku Utara mengatakan tersangka kepala JPL Bulog ternyata belum pernah mendapat pelatihan. Manajer SDM Perum Bulog Drive Maluku Utara Susiedo mengatakan tersangka Johar Isnain tak pernah mendapat pembinaan baik terkait teknis maupun etika. Hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu alasan Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog atau JPLB cabang Maluku tersebut akhirnya gelap mata dan memukul wartawan tribunambon.com Jenderal Luis saat meliput insiden truk bermuatan beras Bulog yang tergelincir tak jauh dari gudang beras Bulog Halong di kawasan Halong, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Yang menjelaskan meski PT JPLB merupakan anak perusahaan Perum Bulog namun memiliki sistem yang berbeda. Johar sendiri merupakan karyawan PT JPLB dan bukan organik Perum Bulog. PT JPLB lanjutnya tak ada pembinaan kepada kepala ataupun pegawainya. Berbeda dengan Perum Bulog yang terus melakukan pembinaan terutama bagi pegawai yang akan naik jabatan. Yang menjelaskan kejadian pemukulan terjadi saat mengevakuasi tergelincirnya truk bermuatan beras Bulog yang tak jauh dari GBB Halong di kawasan Halong. Truk tersebut tergelincir lantaran as roda truk patah. Tersangka sebagai penanggung jawab dan khawatir dan diduga panik, apalagi melihat wartawan meliput sehingga terjadi aksi pemukulan. Meski demikian, dia pun menyesalkan sikap pemukulan yang dilakukan oleh tersangka. Selaku perwakilan Perum Bulog Drive Maluku Utara, Suseno pun meminta maaf atas sikap Kepala JPLB Maluku tersebut. Lanjutnya, sejauh ini pihaknya dan keluarga tersangka juga telah mendatangi dan meminta maaf secara pribadi kepada korban. Sementara terkait dengan sanksi kepada tersangka, pihaknya pun tak bisa memberi komentar lantaran Johar bukan pegawai organik Bulog dan merupakan pegawai anak perusahaan Bulog yakni PT JPLB. Untuk kedepannya, mereka ini baru diangkat kurang lebih
sekitar 4-5 tahun yang lalu. Jadi karena dia ini belum punya pembekalan yang cukup, sehingga jiwa muda itu masih timbul di situ ya. Sehingga harapan kami untuk di CPL adanya pembinaan terhadap personilnya di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi seperti ini. Nah, itu. Tribunas pemerintah Kota Ambon dan Bank Maluku Utara tekan kerjasama kartu kredit. Pemerintah Kota Ambon bersama Bank Maluku Utara menandatangani perjanjian kerjasama Kartu Kredit Indonesia atau KKI pada Kamis 18 Januari 2024. Direktur Kepatuhan PT Bank Maluku Utara Abidin dalam sambutannya mengatakan, KKI menjadi salah satu hal untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan penggunaan uang persediaan atau UP secara non-tunai dalam pelaksanaan belanja daerah. Di mana hal ini sering menjadi kendala dalam mendukung transaksi belanja barang jasa modal dan uang perjalanan dinas. Penandatanganan perjanjian kerjasama hari ini lanjutnya merupakan pintu bagi Bank Maluku Utara untuk mengawali pola-pola kerja yang sistematis dalam melakukan pengelolaan potensi-potensi yang ada di dalamnya. Salah satunya yakni penerapan smart government dan cashless society. Abidi menambahkan implementasi penggunaan KKI sebagai bentuk kepatuhan atas regulasi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri 79 tahun 2022. Abidi menuturkan Bank Maluku Utara dalam mengimplementasikan elektronifikasi transaksi Pemda diharapkan mampu meminimalisir kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima karena lusuh, sobek, tidak layak edar, dan meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas transaksi, yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau human error. Perjanjian kerjasama Baik, Tribunal, demikianlah Tribun Ambon hari ini, Kamis 18 Januari 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners dan Amatau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi